Pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi. Itu tidak perlu dijawab oleh seorang cawapres pun, anak-anak itu udah tahu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Tampaknya baru saja Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi salah satu pesantren, dan dalam kunjungannya itu Gibran melakukan diskusi dengan para santri. Melihat penampilan Cawapres Gibran ini sungguh sangat membuat kita seperti berada di tahun 2024 sampai 2029 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Di saat dia menjawab pertanyaan para santri ini, kita menjadi teringat bagaimana nanti kalau Gibran ini telah jadi wakil presiden. Bagaimana nanti ketika dia memecahkan suatu persoalan yang rumit, yang perlu dipecahkan dengan cepat dan tepat sebagai seorang pemimpin bangsa dan negara. Memang membuat kita serasa berada di beberapa tahun ke depan. Mungkin tahun 2025, tahun 2026, tahun 2027. Sahabat BN, penyampaian Gibran ini ketika menjawab pertanyaan para santri ini, tampak sekali bahwa dia ini, mohon maaf, memang sangat sedikit literatur, sangat sedikit pengetahuan, tampak sekali. Coba kita lihat kembali jawabannya terhadap pertanyaan santri yang satu ini. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Masa sebagai seorang calon wakil presiden hanya dijawabnya dengan cara rajin belajar, patuh pada kiai. Kalaulah seperti ini, seorang cawapres
Cawapres nanti menjawab pertanyaan, memberi solusi kepada masyarakat yang mungkin saja dia mewakili kabupaten kota, mewakili provinsi, dia datang menemui wakil presiden untuk mendiskusikan hal-hal penting yang mengharuskan ada solusi dari wakil presiden yang akan dia bawa ke daerahnya. Bayangkan kalau kita lihat dia dalam menjawab pertanyaan santriwati ini yang jawabannya hanya sedikit sekali. Rajin belajar, patuh ke kiai. Itu tidak perlu dijawab oleh seorang cawapres pun, anak-anak itu udah tahu. Kalau hanya untuk patuh kepada kiai, untuk rajin belajar, orang tuanya di rumah setiap pagi, setiap sore sudah jelas itu yang disampaikan ya itu. Gurunya pun setiap hari sudah menyampaikan itu. Tetapi kalaulah Gibran bisa menjawab dengan membuka cakrawala berpikir para santri ini khususnya dan publik yang mendengar diskusi dia dengan santri ini melalui media massa, apakah media mainstream ataukah media sosial, tentu ini akan dapat menjadi penambah wawasan bagi publik, bagi rakyat Republik Indonesia. Mari kita lihat lagi kelanjutannya. Satu penanya terakhir, langsung saja dari Santri Putri. Yang terakhir ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa dari kelas 11. Saya mau bertanya tentang perencana persiapan untuk bonus demografi tahun 2045 masa kepemimpinan Indonesia. Tadi saya mendengar penjelasan Bapak, saya menangkap kalau Bapak menekankan pada bidang bisnis dan teknologi. Nah, tapi bagaimana dengan bidang agraria, pertanian dan perdagangan? Maksudnya di zaman dulu kan kita terkenal dengan beras sekarang. Sekarang kita malah ngimpor dari Thailand. Dan banyak masyarakat kita yang kekurangan beras. Kemudian Anda juga bilang untuk mengarahkan anak yang bisa ini ke bidang ini, anak bisa ini ke bidang itu. Bagaimana dengan nasib anak yang bahkan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah karena entah terpaksa menikah muda, terutama untuk anak perempuan seperti kami, atau anak yang kurang mampu begitu. Kemudian untuk mengusahakan santri juga bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk industri, itu kira-kira Bapak merancangnya rencananya akan seperti apa? Apakah mau mengusahakan untuk menyatukan kembali pelajaran umum dan pelajaran agama seperti yang diusahakan oleh Buya kami, disetarakan gitu. Jadi kami juga belajar pelajaran umum tuh ada yang asalnya dari kitab juga seperti ilmu umron atau seperti apa? Apakah Bapak punya rencana sendiri untuk menyatukan dua materi tersebut untuk bagi kami para santri? Baik, segitu saja. Terima kasih Pak. Ini bagus banget, pertanyaannya teknis. Tadi mungkin tadi belum mencakup semua ya. Sebenarnya apa yang kita pengen tuh santri-santri, Gen Z, milenial tuh bisa bukan hanya masalah teknologi ya, tapi juga termasuk kamu tadi sebut pertanian. Tapi ke depan yang namanya pertanian tuh harus mulai mengarah ke misalnya smart farming. Kalau sekarang saya ketemu dengan petani-petani ya, yang menjadi masalah pasti masalah pupuk, masalah pembibitan. Atau kalau saya ketemu dengan
nelayan itu biasanya terbentur masalah regulasi. Sekarang kan ada regulasi terbaru itu misalnya penangkapan ikan terukur, zonasi kuota. Nah, nanti ke depan jangan sampai tidak ada anak muda yang mau jadi petani. Karena masa depannya juga ada di situ. Kan nanti pernah dengar masalah ini ya, apa istilah hilirisasi ya? Hilirisasi kan yang paling terkenal nikel untuk apa? Baterai ini loh apa? Mobil listrik. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua ini, panjang jawaban yang disampaikan oleh Gibran. Cuma intinya tidak terlalu banyak. Makanya dengan kita ambil yang kita tayangkan ini, rasanya sudah cukup kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Gibran di dalam uraiannya ini. Sahabat BN, kita mohon maaf. Bukan di sini kita ingin menyepelekan pendapat seorang cawapres Gibran. Bukan kita di sini ingin melihat kekurangan Gibran. Bukan begitu. Kita malah sebenarnya ingin menampilkan kelebihan-kelebihan dari Gibran ini. Karena dia anak muda. Kalau dibilang tunas, dia ini tunas bangsa. Tetapi kalau tunas bangsa seperti ini tidak membawa bekal sedikit pun untuk maju sebagai cawapres, sehingga kita jadinya berkesimpulan bahwa Gibran memang benar-benar hadir ke kancah politik nasional, maju sebagai cawapres, benar-benar hanya karena kerbitan, benar-benar hanya karena ayahnya seorang presiden. Dia hanya benar-benar ingin mengambil suara ayahnya, elektabilitas Pak Jokowi, untuk memilih dia nanti di TPS sehingga dia terpilih. Sahabat BN, Pilpres ini sungguh jauh arti, makna, dan maksudnya terhadap bangsa dan negara ini dari hanya sekedar memungut suara rakyat, mengumpulkannya di TPS. Nanti setelah terkumpul suara, siapa yang banyak suaranya dia jadi presiden dan jadi wakil presiden. Setelah itu cerita habis. Bukan begitu. Ini adalah proses penentuan perjalanan bangsa dan negara ini ke depan. Apakah negara ini akan lanjut ke depan? Ataukah hanya akan sampai di sini saja nanti? Sangat ditentukan oleh proses Pilpres sekarang ini. Jadi bukan main-main ini. Bukan main-main. Bukan hanya sekedar dilihat elektabilitas, banyak orang memilih calonlah. Bukan begitu. Kalau dengan cara begitu, dibuat aja yang aneh-aneh, mungkin akan dipilih rakyat. Contoh, kalau selama ini seorang capres atau cawapres tampil ke masyarakat, mungkin pakai baju batik, atau pakai baju kemeja, atau pakai baju kaos, pakai celana panjang. Tetapi kalau ingin aneh, kalau ingin mengumpulkan suara top, sebaiknya berbeda saja dengan yang lain. Tampil aja pakai celana pendek, pakai singlet,
Atau tidak pakai baju sama sekali, pakai celana pendek aja. Kalau malu pula kita, mohon maaf, tidak pakai celana pendek. Pakai celana pendek aja. Itu kan lama diingat orang tuh. Sampai di kotak suara dia teringat. Wah, ini yang tidak pakai baju kemarin. Ini yang hanya pakai celana pendek saja kemarin. Kalau perlu foto untuk di lembaran suara itu, kasih foto pakai celana pendek, foto tidak pakai baju. Untuk negara kita itu kemungkinan besar akan terpilih. Karena banyak kita memilih yang berdasarkan yang kita ingat saja orangnya. Tetapi apakah hasil dari pemilihan itu nanti akan membawa perubahan kepada yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini ke depan? Ataukah akan membuat negara dan bangsa ini makin terpuruk, makin surut ke belakang? Atau bisa jadi menjadi negara gagal? Demikian saya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.